Nah, kali ini Yukepo mau menelusuri dalamnya base camp YSL. Pakai masker dulu ya. Sebelumnya kita pakai masker ke dalamnya base camp YSL. Sekarang kita sudah boleh cus ke dalam. Let's go, cekidot. Cek suhunya nih guys sebelum masuk kita. Dan dicek ya Pak, belajarnya berapa Pak? Jadi ya. Dicek kita sudah aman. Let's go, kita masuk ke dalam. Cekidot. Nah, masih ingat dong guys, di episode pertama itu kita pernah menyambangi dan menggerebek YSL punya base camp nih. Nah, kita saat ini kita cek timnya YSL itu para wanita-wanita cantik dan masih muda loh guys. Kita harus ketemu mereka. Check it out, let's go. Siapa aja mereka di dalam? Wow, ramai sekali guys. Tuh, banyak banget. Ada 4. Ada Siren, ada Evos, ada Beletron, dan Lunanera. Kita akan telusuri mereka dan kita akan tanya dari satu persatu timnya mereka yang kita wawancara saat ini. Generasi Cashless, kita sudah sampai di timnya Evos nih. Generasi Cashless mungkin penasaran kan, mau tanya-tanya ke timnya Evos nih. Sejak kapan sih mulai tertarik sama Mobile Legends? Kalau sih udah dari season 1 main. Jadi pas Mobile Legends rilis langsung main. Karena tertarik lihat MOBA yang bisa mainnya di mobile. Kalau Violet? Ya kalau aku main dari season 6 sih, kurang lebih 2 tahun lalu ya. Ya nggak sih? 2 tahun. Ya, Setahun. 1 tahun 2 tahun lah. Oke. Terus kira-kira kenapa nih bisa tertarik sama main Mobile Legends? Karena gamenya seru sih, kayak belajar banyak hero gitu, jadi kayak pakai otak mainnya. Pakai otak. Wow. Kalau Karmel ada? Kalau aku sih agak tanya sih. Soalnya penasaran gitu kan. Gimana MOBA bisa dipindahin ke mobile. Jadi aku penasaran jadi aku main. Oh mantap. Mobile kenapa jadi bisa menjadi mobile ya mainnya? Nah terus tim ini terbentuk dari sejak kapan nih? Kira-kira Karamel sama Violeta tahu dong? Timnya Evos ini berdiri sejak kapan? Udah berapa lama? Tim kita ya. Timnya Evos. Tim kita ini baru dibentuk ya bulan Agustus akhir. 30 Agustus Oh, tahun ini. Tahun ini. Iya, baru. Oh, berarti Tahun lalu. Tahun ini. Tahun lalu. Baru tahun lalu. Tapi kalau misalnya roster yang lama kita udah dari tahun lalu. oh si Evos ini dari tahun lalu. Kalau yang Ibu Ladies. Oh, berarti Ya, Evos Ladies tuh dari tahun lalu, cuman sempat ganti roster dan itu tahun ini. Oh, cuma Tuh. ganti roster. Ya, Tapi ganti Evos roster ini tahun udah ini. berdiri Ya. dari tahun lalu. Ya, Evos 2019 dong ya. Ya. Oke. Mantap loh, dari tahun lalu berdiri tapi sudah masuk final. Ya kan? Terus sudah ikut event apa aja nih? Kira-kira Evos tuh sudah menang berapa kali kira-kira? Kalau Ibu Ladies tuh jarang sih ikut event karena event buat ladies itu kan jarang banget. Nah, kira-kira baru ikut 3 sampai 4 event turnamen dan kalau menang itu baru sekali. Tapi sama roster yang lama, sama roster yang baru ini belum dapat. Roster yang lama udah menang 1 kali, Iya. tapi event itu 3 kali permainan udah pernah ikut ya lombanya ya. Oke. Terus boleh tahu nggak nih kenapa tertarik ikut YSL? Karena Kenapa ikut Open Star League? Ya. Karena ini salah satu turnamen yang besar sih buat ladies. Ya, jadi kita bakalan semangat buat dapetin champion season 1. Ya, kita berterima kasih banget sih sebenarnya sama WSL karena event ladies itu udah jarang banget. Ini tuh termasuk yang kedua kali di tahun ini. Nah, jadi kita tertarik banget buat ikut karena kita dengan kejuaraan-kejuaraan kayak gini tuh pro scene ladies bakal jadi lebih berkembang. Mantap. Jawabannya untuk Evos, tim Evos ini benar-benar mantap loh guys. Jadi benar-benar tim wanita harus diperjuangkan ya di Women's Star League ini ya. Generasi Cashless tahu dong. Berarti kan ini benar-benar untuk Mobile Legends ini, untuk para wanita di Women's Star League ini benar-benar sudah menjiwai
Apalagi di Lunanera ini baru 2 bulan tapi sudah masuk di final loh. Bener-bener amazing ngeprot. Bener-bener kita doakan supaya dia menang ya guys di Lunanera. Nah, kalian ini boleh tahu nggak sih kok bisa berkenalan sampai bisa main game bareng, gimana tuh? Awalnya sih aku sebenarnya dari kan udah player lama gitu, udah sempet juga join ke turnamen playoff sebelumnya ada WSL ini kan. Jadi kayak Azumi juga udah tahu aku juga gitu loh. Aku emang player lama banget. Terus tadinya aku udah gak pengen kompetisi lagi, tapi aku juga kaget Lunanera bisa masuk playoff. Dan ya sebelumnya itu ya si Mega ini cari aku di Instagram kayak nanyain. Wow. Ayolah bantuin carry di tim aku, ini masih kurang player gitu kan. Ya udahlah, aku akhirnya coba-coba nih, coba-coba lumayan lah ya, bisa dikenain chemistry-nya. Semakin kesininya ya kita bisa lolos playoff, itu bersyukur banget sih. Kayaknya mau dikasih kesempatan lagi buat kompetitif. Prot ya, bener-bener bagus banget tim Lunanera, berarti semangatnya, daya kuat juangnya bener-bener hebat ya sampai ke final ini loh. Guys, tuh ya, kalian lihat ya, mereka lagi persiapkan untuk tanda tangan baju jersey seperti pemain bola kan guys. Coba lihat nih. Guys, lihat deh, ini dari pihak tim Beletron saat ini. Yang tadi pertama kan Lunanera, sekarang Beletron guys. Kita lihat tanda tangan seperti pemain bola guys. Kita sekarang untuk mewawancarai produsernya WSL, Mas Kresna atau Pak Kresna kali ya tepatnya kita panggil ya. Oke, ini Pak Kresna, apa kabar? Baik. Baik ya, Iya. sehat terus ya. Amin. Aduh Pak Kresna, ini nih saya mau nanya beberapa nih tentang eventnya WSL nih ya. Kapan babaknya playoff WSL Invitational digelar? Oke, untuk playoff-nya tuh ada di weekend ini, tepatnya tuh tanggal 7 sampai 8 November. Jadi memang 2 hari. Memang karena tersisa cuma 4 tim aja dari total 8 tim yang udah mengikuti babak regular season atau liga kualifikasinya. Oh, tinggal sisa 4 ya? Tinggal sisa 4, jadi memang setengahnya udah tersisih. Berarti nanti ada juara 1, 2, dan 3? Iya, 1, 2, dan 3. Tapi untuk trofinya hanya untuk juara 1. Juara 1? Ya, untuk sang champion. Champion ya, mantap ya. Terus ada beberapa tim yang akan bertanding nih Pak? 4, untuk di tanggal 78 tuh ada 4. Jadi mereka juga datang hari ini kita bisa bilang media day. Jadi ada technical meeting, dijelaskan gimana prosedurnya nanti tanggal 7 sama 8 untuk playoff seperti apa. Terus untuk drawing mereka dapat giliran pertama atau kedua. Terus juga ada penanda tanganan jersey. Nah, tanda tangan jersey, tanda tangan juga di temboknya depan studio WSL, sama ada satu lagi yang akan kita figurain nanti. Oh, di figur gitu ya? Iya, Pak, ya? jadi figura, jadi satu pajangan. Ya, itu memang dibuat supaya WSL ini jadi sesuatu yang memorable. Jadi sesuatu yang nggak cuma bisa diikutin sebentar, habis itu hilang, tapi kita ada kenang-kenangannya. Dan kita juga masing-masing tim, mereka tuh tanda tangan 2 jersey. Karena yang satu itu nanti akan dikasih sebagai giveaway untuk para penonton yang ada di playoff WSL. Oh. Jadi penonton tuh bisa dapetin jersey tim favorit mereka lengkap sama tanda tangannya.
Oh, itu yang makanya saya baru mau nanya nih, mengapa kira-kira para pemain bisa menandatangani jersey? Iya, itu tadi ya. Jadi buat kita simpan, jadi ada dua. Satu untuk disimpan di WSL, nanti kita akan dipajang Figur, juga, ya. di Figura lagi. Terus satu lagi tuh untuk penonton, jadi di giveaway. Jadi hadiah untuk mereka yang udah dari pertama sampai akhir udah mendukung WSL, udah dukung juga para tim yang bertanding di WSL. Mantap. Boleh tahu nggak nih Pak Kresna, hadiahnya apa pemenang juara 1? Kalau untuk total hadiah kan kemarin prize pool kita ada di 40 juta. Jadi nanti untuk juara 1 kurang lebih ada sekitar, kalau dibagi sama yang regular season, juara 1 ada 12,5 juta. Tapi setiap kemenangan pada saat babak kualifikasi itu ada hadiahnya juga. Jadi satu kemenangan tuh dapat 250.000. Jadi kalau misalnya mereka berhasil 2-0, jadi satu tim dalam satu pertandingan dapat 500.000. Wow, mantap ya. Berarti lumayan ya Pak. Lumayan. hadiahnya. Untuk ladies ini sih cukup lumayan, walaupun kalau di dalam e-sport sendiri masih belum terbilang gede banget. Karena untuk ladies masih berkembang, dan ini bisa dibilang adalah playoff pertama untuk ladies, terutama Mobile Legends ya. Jadi ya kedepannya sih diharapin banyak mungkin pihak-pihak yang mau mendukung juga untuk ladies. Jadi kita bisa ngembangin e-sport ladies untuk cewek-cewek di Indonesia ini semakin maju lagi. Guys, kita sudah di dalam base campnya Women Star League. Nah, di dalam base camp ini ada 4 tim loh guys. Ada Siren, ada Evos, ada Beletron, dan ada Lunanera. Nah, kita mau tahu dong pemenangnya nanti siapa. Let's go, kita masuk ke dalam. Lihat dia mereka sedang bertanding. Go. Sama sih, pasti kebanyakan orang tua pasti awalnya nentang, kok cewek main game sih, kok cewek kerjanya main game gitu. Tapi habis udah lihat hasilnya, nah mulai didukung dan terus didukung, malahan pas turnamen tuh selalu dinonton, nggak pernah miss match kita. Yang mendorong aku dan tim buat juara di WSL tuh karena diremehkan kali ya. Kayak orang-orang awalnya meremehkan EVOS Ladies, jadinya kayak aku tuh pengennya menunjukkan ke orang-orang kalau misalnya kita tuh bisa, kita tuh kayak layak gitu buat jadi juara. Menurut aku, tim EVOS itu tim invitational yang paling diremehkan. Tapi kita bisa buktiin kalau kita itu bisa di top 2 pada akhirnya. Kita itu tim yang pasti menang, yang pasti champion. Momen yang berkesan tuh waktu itu pas match lawan Seven Heaven. Jadi waktu itu tuh kita match satunya tuh udah win, tapi pas match 2-nya tuh kita ada kelepasan Hero Open. Nah itu tuh aku kayak baru main 2 match, kayak sempat kena press sampai base tuh sudah hancur semua. Tapi ada satu momen lagi musuhnya tuh lagi ngelord, terus aku karena udah bener-bener tebel banget, aku masuk aja ke lordnya itu langsung makan core-nya, dan itu tuh bener-bener momen buat comeback-nya gitu. Kalau menurut aku, tim yang kalah duluan itu Beletron. Soalnya nanti Beletron bakal lawan kita duluan. Kalau menurut aku, kalau dari tim lain ya, selain kita itu menurut aku so-so sih, biasa aja. Karena gini, dari regular season itu yang paling terang benderang itu Siren, dari week pertama sampai week 7 gitu loh. Kayak Najel pakai Fanny, aku jadi dapat sebutan gitu kan. Tapi kalau tim lain tuh kayak enggak gitu. Jadi aku positive thinking banget, ini playoff kita banget yang megang draft ini sih. Meta-meta ini itu Siren banget. Kalau ditanya perasaan tentang peringkat 1 sih, kita pasti seneng ya. Tapi kayak
ini tuh belum selesai gitu loh, karena ini masih regular season. Terus kalau ditanya lagi pressure, pasti pressure ada ya, karena kan 1 itu bener-bener gimana ya, kayak semua orang pengen gitu loh juara 1 kan. Jadi gimana, lebih kata orang tuh lebih susah mempertahankan daripada mendapatkan. Kalau dari kompaknya sih menurut gue udah lumayan kompak. Kalau nggak kompak sih nggak mungkin sampai bisa ke klasemen 1. Terus buat main barengnya juga kita kan sering main bareng, jadi udah lumayan kompak lah. Latihan rank setiap hari. Ribut sih pasti pernah lah ya, namanya juga tim cewek. Apalagi kalau lagi ada yang nggak mood, itu sering banget tuh kayak gitu. Momen yang paling gak nyangka kita bisa top 1 klasemen, sama ada satu lagi yang kita kalah 2-0 sama Seven Heaven. Karena ya tim itu bisa lebih berkembang daripada kita kayak wow. Yang ngedorong tim ini buat juara yang pasti karena kita selama setahun kebelakang belum pernah juara, jadi kali ini kita mau banget juara, nggak mau kalah. Yang pasti aku mau ngucapin banyak banget terima kasih, karena tanpa dukungan kalian semua, tanpa semangat dari kalian semua, kita nggak akan sampai di titik ini, kita nggak akan sampai ke klasemen 1 tanpa dukungan dari kalian semua. Dengan pandangan orang, menurut orang-orang tuh Beletron tuh tim yang sering juara, yang udah pasti menang gitu. Pasti itu buat dorongan buat kita sih. Kayak kita pasti mikirnya kayak, wah kita gak boleh kalah nih, orang-orang udah percaya kita pasti menang, kita tim kuat. Jadi pasti dorongan buat kita. Cuma pasti setiap tim ada up and downs, terus ada internal juga. Jadi kita harus tahu gimana cara atasinnya, biar tim kita selalu bisa jadi paling atas, paling juara gitu loh. Menurut aku sekarang tentang kesetaraan gender sih. Di ranked kan cewek pasti dibilang, cewek mah beban, cewek nggak bisa main, gini. Bisa dibuktiin gitu kalau misalkan cewek tuh punya skill juga. Pendapat keluarga aku tuh awalnya tuh nggak ngebolehin pastinya, apalagi kan aku cewek. Jadi kalau misalnya main game di mata orang tua tuh jelek, buruk. Nah, tapi lama-lama aku tuh dari game ini bisa berpenghasilan, terus tuh buktiin kalau misalnya aku tuh di tim bisa juara terus. Mungkin kalau menurut aku sih kita lebih ke saling percaya satu sama lain sih. Terus kayak kalau misalnya ada salah, kita gak saling blame gitu loh. Kalau masalah skill sih menurut aku semua pasti cewek banyak yang jago. Contohnya kayak anak-anak Siren juga jago sebenarnya. Cuma buat solid, menurut aku tim kita paling solid, makanya kita bisa tahan juara. Tapi sebenarnya sih menurut aku buat tim lain, buat jadi lawan Beletron sih biasa aja. Makanya kita sampai sekarang kita pede menang. Kita juga yakin kita bisa final juara 1 sih. Kalau di tim aku sih komunikasi kami tuh sangat bagus, sangat kuat menurutku. Kayak mental juga udah strong lah, pokoknya lawan siapapun kita nggak takut lah. Aku mau sampaikan buat para pendukung aku dan yang nonton di WSL kayak tetap dukung kita. Terus terima kasih banyak juga yang tetap ngedukung kita, support kita, yang dari bawah sampai sekarang masih tetap support meskipun kayak mungkin kekurangan di tim kita banyak. Terus tetap dukung, makasih banyak. Iya, terima kasih Momo-chan dan juga ada Civela di sana. Gimana sih Grok itu? Kenapa udah nggak sakit sekarang? Iya, nggak sakit karena Grok itu tank ya, teman-temanku di sana. Iya, nggak sakit, tapi tetap batu itu emang pada dasarnya si Grok ini punya scaling damage yang sangat memedihkan untuk hero-hero yang sangat tipis. Ya, tipikalnya memang sakit banget, tapi dia memang tidak sesustain dulu. Kenapa? Karena sekarang itu Grok memang lebih didedikasikan untuk nge-kiting aja, tarik ulur aja. Gimana tarik ulurnya? Ya tadi mungkin yang dilakukan sama Lin di arah jungle, dia mencoba untuk ngerusuh, tapi ketika Haritnya dapetin jungle-nya terlebih dahulu, dapetin red buff-nya terlebih dahulu, ini jadi malah kebalikannya, malah jadi bumerang buat Lin. Lin lawan 3
hero sekaligus yang punya damage terlebih dahulu, apalagi di early. Walaupun Jenny dia tidak memiliki stack yang cukup mumpuni untuk mendeal damage magical yang cukup tinggi, tapi balik lagi ini adalah Cecilion. Cecilion adalah tipikal hero yang memang kalau misalkan dia semakin nge-spam bad impact-nya, dia makin sakit lagi dari segi damage deal-nya. Terlebih juga kalau misalkan kita melihat dari rata-rata kemarin dari draft, aku nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan di Scene Ladies di WSL yang megang Baxia rata-rata malah yang megang kemenangannya. Apakah ini bakal berpengaruh juga untuk di babak grand final kali ini? Karena ini bakal menggunakan sistem best of 5. And anyway, ini adalah beberapa highlight dan beberapa momen juga ketika kita sempat melihat bagaimana pola permainan dan team fight dari kedua belah tim. Siren Moon melawan EVOS Esports. Sejak awal game kita tahu bahwa Harit adalah tipikal hero yang memang scalingnya lebih cepat daripada Roger. Ia hanya membutuhkan buff farmingan dan juga beberapa kill sehingga nantinya dia memiliki item yang mumpuni. Ditambah di sini Karamel memilih Mystery Shop yang membuat seorang Harit akan sangat mudah untuk mendapatkan item-itemnya karena ia mendapatkan diskon 10%. Jadi dia hanya cukup membayarkan 90% dari total item seharga yang dia butuhkan. Ya kalau misalnya kita ngomongin masalah Harit dari early game sampai late gamenya, dia adalah tipikal hero yang memang bisa nge-burst down tipikal marksman apapun itu, termasuk Roger yang ya minimal kayak dia cuma butuh 3 detik dengan adanya Zaman Force dan juga Chrono Dash-nya. Karena tipikal dari Chrono Dash dan juga Synchro Vision adalah tipikal burst damage yang bahkan bisa disatukan dengan critical magic damage dealer. Dan kalau misalkan kita sempat melihat tadi sejak awal Lin, bahkan di menit ke-11 dia udah tumbang 5 kali. Kalau misalkan secara rumusku ya, Grok ini adalah tipikal hero yang sangat rusuh, bisa ngobrak-ngabrik, bisa ngehabek-habek dimanapun, jungle lane kah, di laning phase kah, di mid lane kah. Tapi syarat utamanya adalah dia tidak boleh tumbang sampai turtle pertama muncul. Tapi Lin terkena first blood, Lin tumbang sebelum adanya turtle muncul. Dan kalau misalkan melihat dari item, dari goldnya, perbandingannya dia head to head sama Puni aja nih ada beda 2000, yang otomatis secara tahan badan Puni jauh lebih mumpuni, apalagi dia punya Revitalize di sana. Dia juga bikin ke arah anti-Quiras sehingga damage dari Valanir, damage dari seorang Jelica ini bakal diminimalisir lagi. Dan dengan hadirnya Baxia, dia juga memiliki pasif di mana dia akan selalu mereduce damage dari range-range. Mungkin dari Varshan, dari Momobami, dari Jelica termasuk juga. Walaupun kita tahu sendiri bahwa di late game, Jelica memiliki power untuk ngerontokin Puni, tapi tidak dengan seorang Karamel. Karamel adalah tipikal hero yang memang harus di-stun terlebih dahulu. Untuk memberikan efek stun, hanya akan ada Raging Sandstorm dan juga Wild Charge. Ditambah Momobami, tentunya dari tadi kita tidak melihat adanya cross strike yang cukup optimal ke arah seorang Karamel karena dari tadi Karamel sangat bebas untuk berlenggang leha menggunakan Chrono Dash-nya. Dan untuk game yang kedua menurutku ya, karena dari tadi entah kenapa EVOS Esports ini melakukan ban terhadap Harit dan ternyata mereka sebenarnya tidak mau kalau seandainya Harit ini digunakan oleh lawannya. Dan ternyata mengambil Esmeralda terlebih dahulu untuk mengamankan satu counter natural dari Harit ini adalah keputusan yang sangat bijak bagi teman-teman tim EVOS Esports. Terlebih ini adalah Scene Ladies. Scene Ladies biasanya mereka menggunakan hero-hero nyaman karena kita tahu sendiri wanita lebih suka sama yang nyaman daripada sama yang ganteng kalau kata Cimomo kemarin. Nah kalau misalkan untuk game yang kedua nanti kita juga bakal melihat nih kira-kira bakal seperti apa draftnya. Apakah tanknya yang bakal diamankan terlebih dahulu? Apakah Jauhead bakal lepas? Apakah Baxia akan diperebutkan? Atau jangan-jangan marksman seperti Brody dan juga assassin seperti Hellcard akan terlepaskan begitu saja? Mengingat kalau kita ngomongin masalah Hellcard versus Harit ini kayaknya agak sedikit timpang sih. Harit bakal lebih unggul di sini. Counter Harit tentunya bakal ngerusuh ke arah jungle, bakal menangin dari segi gold, dan jangan lupakan juga ada sebenarnya satu hero yang mungkin bisa memporak-porandakan seorang Harit, yaitu adalah Minsitthar. Tapi kalau ngomongin Minsitthar ini tidak termasuk dalam meta, jadi masih banyak banget pilihan seperti Kufra kalau tidak di ban, atau bahkan tipikal-tipikal hero yang mungkin bisa memberikan efek slow seperti Hylos, karena dari kemarin Hylos juga sempat digunakan oleh Lin. Tapi untuk game yang kedua sepertinya akan sangat menarik untuk nanti kita lihat dari segi draftnya dan juga dari segi permainannya. Apakah akan ada perubahan dari segi permainan karena Siren Moon di game yang pertama terlalu agresif dan ternyata mereka kemakan sama strategi mereka sendiri. Mereka juga sangat minim untuk melakukan defense di bagian turret. Mereka sering ke pick off satu demi satu. Mereka juga sering kehilangan dari segi momentum team fight-nya. Karena kenapa? Karena mereka kalah quantity. Mereka kalah angka. Adalah team fight 4 lawan 2, 4 lawan 3, sehingga hal tersebut membuat Siren Moon harus kebingungan dan harus menelan kekalahan di game yang pertama.
sangat menegangkan dari game yang kedua ini. Ternyata hasilnya 2-0 dan tentunya untuk menentukan nanti siapa yang akan menjadi juara dari WSL ini, kita membutuhkan 3 poin nih. Jadi bisa dibilang kalau misalkan kita melihat dari EVOS Ladies atau EVOS Esports, mereka hanya memerlukan 1 poin lagi. Dan untuk Siren Moon, ini mereka punya PR yang sangat luar biasa banyak. Mereka harus merombak lagi dari awal, mereset mood mereka. Mereka membutuhkan 2 game terlebih dahulu sebelum mereka memaksa ke game yang kelima. Tapi di game yang kedua kali ini memang bisa aku bilang bahwa dari segi draft, Siren Moon sangat baik pemilihannya. Mereka memiliki Yuzong, mereka memiliki Esmeralda, 2 hero nyaman bagi para wanita tentunya. Karena dengan 2 tipikal hero seperti ini, nabrak-nabrak untuk engage-nya gampang banget. Untuk setup teamfight juga bakal lebih manis lagi. Terlebih, ini follow up teamfight-nya adalah Hellcard. Dia hanya bermodalkan 1 buah ultimate, Dark Knight Falls. Dia langsung bisa masuk kemanapun teamfight berada. Tapi ternyata ini bakal jadi bahaya sekali kalau misalkan Elise adalah salah satu hero scaling di late game yang seperti kita tahu sendiri bahwa sekarang Elise ini ultimate-nya bukan lagi cooldown sistemnya, tapi itu kalau menurutku udah tipikalnya udah toggle. Jadi dia bisa on off kapanpun dia mau hanya dengan cooldown sekitar 1,7 detik saja. Jadi kalau misalkan untuk sustain, misalkan dia di gank, dia hanya tinggal mengorbankan mananya untuk bertahan dari gempuran teman-teman Siren Moon. Ditambah dengan hadirnya minion juga, nambah lagi dari segi spell fam yang ia miliki. Di late game kita tahu sendiri bahwa Elise bisa dengan mudah 1 lawan 5. Terbukti kemarin kita sempat melihat bahwa dengan hadirnya Elise yang digunakan juga oleh seorang Queenie dan kali ini digunakan oleh Pika, memang bisa kita buktikan ya bahwa Elise ini tipikal hero scaling late game yang sangat-sangat mengerikan. Diawali dengan 4 menit game kita, tidak ada perbedaan poin kill yang cukup jauh, tidak ada perbedaan poin gold yang cukup jauh juga. Siren Moon bahkan lebih unggul dari awal gamenya ketika mereka mendapatkan 3 kill terlebih dahulu. Namun perbedaannya mulai terlihat ketika sudah mulai memasuki menit yang ke-8. Kita tahu sendiri bahwa di sini Jellicha dan Caramel sama-sama hyper carry. Namun perbedaannya adalah Jellicha tidak mendapatkan space farm yang seluas Caramel. Ditambah Caramel juga sempat beberapa kali menumbangkan Jellicha sehingga pertukaran trading kill-nya bisa dibilang agak sedikit merugi bagi teman-teman tim Siren Moon. Ketika tim Siren Moon berfokus sama segi poin kill, teman-teman dari tim EVOS Esports mereka terfokus sama turretnya. Kebalikannya, ketika tim Siren Moon mencoba untuk melakukan split push, kali ini tim EVOS Esports lebih objektif mengarah ke arah bagian Lord dan juga melakukan cutting untuk menculik 1 demi 1 seperti Momobami yang selalu terpick off ketika ada Pika di sana. Kita tahu sendiri Pika punya floating bloods, dia bisa loncat ke arah belakang. Walaupun Jellicha juga bisa dibilang di sini memiliki sustainability juga dengan escapability yang dia miliki, shadow transition dan segala macamnya, tapi Pika ini memang satu hero yang sangat sukar untuk ditumbangkan. Kita tahu bahwa hanya dengan bermodalkan concentrated energy dan dengan mungkin Knuckles of Durance sebagai tambahannya, tapi di sini tidak ada Knuckles of Durance, makanya bisa kita bilang Elise dari seorang Pika ini sangat owning banget di late gamenya. Dia benar-benar memiliki damage yang sangat tinggi, terlebih dari segi cooldown reduction kalau nggak salah dia juga bikin Enchanted Talisman, jadi dia bisa spam dengan mudahnya tanpa harus kehilangan mana dari seorang Elise-nya. Lihat di sini dia sangat mudah sekali untuk mendapatkan double kill di arah bottom lane. Valanir, Jellicha adalah mangsa yang sangat empuk menurutku, walaupun dia terkena Hurricane Dance, tapi Hurricane Dance juga bukanlah masalah. Sebenarnya Siren Moon mungkin punya kesempatan untuk mengembalikan keadaan ketika dia tahu bahwa oke, di sini kita mendapatkan momentum. Kita mencoba untuk nge-cut gimana caranya EVOS Esports bisa terpick off 1 demi 1. Pika akhirnya terpick off yang dari tadi kita sempat melihat dia owning sekali dengan HP bar yang sangat-sangat banyak. Namun ketika sudah mulai memasuki teamfight di luar area base, kita tahu bahwa di sini Siren Moon tidak memiliki defense lagi, mereka tidak memiliki inhibitor turret, mereka hanya mengandalkan pick off saja. Dengan adanya Akai dari seorang Lin dan juga Jellicha. Namun, ini bukanlah jawaban. Kenapa? Karena balik lagi, di sini Caramel membayang time-nya lama banget. Dia bahkan mendapatkan 1 point kill. Dia mendapatkan 1 momentum di mana dia mengincar karena Momobami dan Momobami juga harus tumbang. Sementara Puni hanya memecahkan immortalnya saja daripada seorang Jellicha. Namun ini juga menjadi satu momen di mana Jellicha-nya tidak mengganti Windtalker-nya ke arah Demon Hunter Sword seperti yang kita tahu bahwa di sini oke. Ada Pika, ada Puni dengan 2 tipikal hero yang sangat-sangat tanky di sini. Jellicha tidak mengganti sampai akhir, tidak membeli Demon Hunter Sword, dan itu yang membuat menurutku Jellicha di sini agak sedikit kesulitan untuk merontokkan hero-hero yang agak sedikit tebal seperti Pika. Udah bukan agak sedikit tebal kalau misalkan udah masuk ke menit 21, karena Pika ini sangatlah udah strong banget sih bisa dibilang bahkan. Spell Fam, open,
tabrak ya kan, dia hanya dengan menggunakan floating bloods. Lordnya di take, bisa dibilang di retake ya, bahasa aku di retake. Karena kenapa? Karena dari awal Siren Moon mencoba untuk nge-lord dan lord. Mereka tidak mencoba untuk melakukan pick off terlebih. Apalagi mengingat ini adalah Kari. Perbedaannya dengan Kari adalah Kari dengan pasifnya dia bisa memanfaatkan seluruh spell famous lifesteal yang dimiliki oleh seorang Karamelnya sendiri. Tapi Jellicah, dia sangat-sangat membutuhkan lifesteal yang cukup tinggi. Endless Battle memang memiliki lifesteal yang dominan, tapi tentunya berbeda dengan Demon Hunter Sword. Karena Demon Hunter Sword tidak bisa dibilang lebih dibutuhkan untuk Jellicah juga, karena Jellicah tidak bisa merontokkan lini depan dari teman-teman tim EVOS Esports, dan itulah yang membuat tim EVOS Esports makin owning lagi di game yang kedua. Mereka hanya bermodalkan Pika saja, Karamel di belakang untuk memporak-porandakan, dan jangan lupakan juga bahwa di sini Violet hanya menjadi baitnya saja. Jadi balik lagi ya, dari mungkin kita kalau misalkan balik sedikit ketika EVOS Esports ketemu sama Bellatrix Battle Angel, di sini malah Violet yang menjadi poin pentingnya karena dia menggunakan Lunox. Tapi ternyata di game kali ini dibalik Pika yang jadi poin pentingnya. Jadi kedua side laner ini memiliki satu potensi yang bisa dibilang kayak chance positioning dan segala macamnya. Tapi jangan lupakan juga bahwa memang harus diakui bahwa ini kedua belah tim memiliki side laner yang sangat amat kuat. Bisa dibilang dari segi itemnya, Pika sangat sukar sekali untuk ditumbangkan seperti yang tadi aku bilang, bahwa di sini dia punya Enchanted Talisman juga, dia punya damage juga dari Cloak of Destiny dan juga Lightning Truncheon. Tambah dengan Winter Truncheon-nya juga, kalau misalkan dia terkena Hurricane Dance, dia tinggal ultimate-nya on. Habis itu dia tinggal tungguin Winter Truncheon-nya hidup. Dia bakal keluar dari segi teamfight. Dan Jellicah dengan Athena Shield, kayaknya dia nggak cukup untuk melahap semua damage yang ada. Apalagi di sini dia juga membuat ke arah Magic Shoes. Oke, Magic Shoes cooldown reduction, bukan ke arah attack speed juga di sini dari seorang Jellicah, sehingga mungkin menurutku yang di counter sama tipikal-tipikal yang mungkin yang agak tebal ya, kayak misalkan udah ada Queen Swings, itu udah cukup banget untuk menutupi semua damage yang dihasilkan dari seorang Hellcard. Karena kita tahu sendiri Hellcard adalah tipikal hero yang sangat early, namun di late-nya dia sangat rapuh karena tidak memiliki durability yang cukup. Berbanding terbalik sama Karamel yang bermodalkan di sana ada Winter Truncheon dan juga ada satu buah Queen Swings untuk defense mechanism, karena tadi Karamel sempat kehilangan dari Immortalnya. Dan kalau dari segi kill participation bisa kita bilang di sini memang tidak salah sih melihat Karamel yang selalu hadir dengan poin-poin killnya, bahkan dia sempat mendapatkan solo kill. Dan memang harus lebih berhati-hati juga sama Karamel, sepertinya lagi pada panas nih teman-teman dari EVOS Esports. Ketika mereka sudah bermain dari final lower bracket, ternyata mereka makin lebih confident, lebih percaya diri di grand final kali ini. 2-0 disabet dengan manis, dan langsung saja kita bakal menuju ke game yang ketiga. Ternyata grand final yang cukup menegangkan dengan dua game awal yang bisa kita bilang saling hantam-hantaman, tapi di game yang ketiga bisa kita bilang one-sided terjadi kali ini. Entah apa yang terjadi, patah semangat kah? Atau mudah kena mental kah? Karena 2-0 itu bukan tempat yang nyaman bagi kita yang misalkan bermain di best of 5 series dan harus kehilangan 2 poin terlebih dahulu. Anyway, congratulations untuk teman-teman dari tim EVOS Esports, terutama untuk para teman-teman yang ada di tim ladiesnya juga. Dan itulah dia kelima ratu kita yang katanya kemenangannya untuk Cici Winda katanya nih ya kan. Ditambah juga dengan kehadiran dari teman-teman yang ada di kolom komentar memberikan supportnya juga. Namun Astra juga buat teman-teman dari tim Siren Moon, karena mereka juga struggle sekali untuk di grand final, karena tentunya mencapai grand final bukanlah hal yang mudah. Anyway, tadi juga adalah sebuah match yang menurutku banyak sekali kejadian-kejadian yang menarik, seperti tadi kita sempat melihat godlike dari Chow-nya Violet. Ditambah dari awal game kita sering kali melihat pick off yang sangat-sangat banyak. Apalagi di sini Harit menjadi satu buah hero lagi yang sepertinya menjadi kunci di game yang ketiga. Ini bahkan sejak awal udah ada skor 0-5. Seperti yang tadi dibilang sama para caster kita juga, ada Cimomo dan juga Civela. Ini sampai Momo Baminya tuh 0-6-0. Bener-bener kayak nggak dikasih main. Padahal di awal Bill mendapatkan gold shield turret di arah bottom lane. Namun ternyata ketika Bill-nya terpick off sampai dengan 2-3 kali, di sini Bill-nya benar-benar sudah tidak bisa memainkan pola permainan yang lebih aman lagi.
di shutdown satu persatu pun bukan menjadi jawaban dari teman-teman tim Siren Moon, karena Link adalah tipikal hero yang memang agak sulit untuk menumbangkan seorang Harit. Kita tahu sendiri bahwa di sini ada dua hero yang sangat sukar untuk ditumbangkan. Yang pertama adalah Lunox dengan Order Brilliance-nya, dia bakal imun dari semua serangan yang ada, ditambah dengan hadirnya Caramel, ia menggunakan Harit. So Harit ini juga tipikal hero yang sangat sulit untuk ditangkap. Ia membutuhkan stun dari teman-teman tim Siren Moon, sehingga hal tersebutlah yang membuat teman-teman dari tim EVOS Esports sangat nyaman dan bebas untuk bermain di lini team fight. Mereka gampang banget buat in dan outnya, mereka nggak ragu-ragu untuk menggunakan Flicker. Karena kenapa? Karena mereka tidak ada yang bisa menghentikannya. Satu, stun dari Momobami ini hanya ada per 4 detik sekali. 4 detik untuk tipikal spammer seperti Kagura tentu akan memakan waktu yang cukup lama. Ditambah Lin ini adalah tipikal tanker yang bisa nahan semua damage, tapi tidak bisa memberikan stun terhadap teman-teman dari EVOS Esports. Lihat di sini Yuzo-nya, lihat di sini Chou-nya, lihat di sini Lunox dan Harit-nya. Siapa yang bisa menghentikan dive in dari 4 hero ini? Apalagi Puni, jangan lupakan juga Jauhead yang tiba-tiba selalu hadir dengan menggunakan ejektornya. Ia selalu memporak-porandakan formasi sehingga Siren Moon akan selalu ada yang offside satu ketika sudah ada yang di ejektor. Pengorbanan pun terjadi, namun God semakin leading lagi dari teman-teman tim EVOS Esports. Setup team fight mereka, bahkan formasi dari Violet yang selalu ada di belakang untuk mengacaukan lini belakang dari teman-teman tim Siren Moon ini sangatlah berhasil. Chou yang bisa aku bilang ini adalah Chou kemenangan ya. Di setup kali ini memang sampai godlike build-nya tidak mendapatkan momentum. Bahkan Violet juga tidak tumbang sama sekali di game kali ini. Caramel juga memainkan pola permainan terbaiknya di game yang ketiga kali ini. Ia sangatlah disiplin dengan retribution-nya, menunggu Valanir terlebih dahulu untuk tumbang dengan immortalnya. Karena kita tahu Valanir dengan last insanity-nya dia sangat mudah untuk mendapatkan Lord. Nge-steal Lord tapi dengan retribution-nya Caramel dengan kedisiplinannya, teman-teman EVOS Esports mengamankan Lord yang sangat mahal ini. Belum hadir Lordnya, mereka langsung memenangkan ke arah base, dan inilah dia 3-0 untuk EVOS Esports, terutama untuk para ratu-ratu kita di WSL season yang pertama. Dan inilah dia para item-itemnya juga, dimana Caramel yang menjadi MVP-nya masih dengan Harit-nya juga. Seperti yang tadi kita bilang bahwa Harit ini adalah tipikal hero scaling mid game, gak cuma sampai late game, tapi dia cuma butuh mid game-nya aja. Calamity Reaper, Feeder of Heaven, Holy Crystal itu adalah item-item yang cukup banget untuk memporak-porandakan teman-teman dari Siren Moon. Tidak ada stun yang menghentikan pergerakan daripada seorang Haritnya. Tidak ada stun juga yang menghentikan seorang Jenny. Plus Violet yang memang memiliki immune yang sangat luar biasa. Jadi dua setup ini benar-benar rapi banget dari teman-teman tim EVOS Esports, dan hal tersebutlah yang menjadi dominasi juga bagi teman-teman tim EVOS Esports. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat bagi EVOS Esports karena telah menjadi juara dari Women Star League Invitational Season yang pertama. Dan tentunya akan sangat menarik apakah nanti di season-season selanjutnya akan tetap ada tambahan tim-tim baru, atau akan ada perombakan roster-roster baru, atau jangan-jangan nanti kita akan melihat sesuatu yang baru lagi dari teman-teman yang ada di WSL. Entah mungkin nanti di season depan, atau jangan-jangan di Invitational yang akan datang. Karena seperti yang kita tahu, ini adalah awal, bukan akhir. Buat teman-teman juga mungkin 7 tim lain yang masih belum berkesempatan untuk mendapatkan title champion dari WSL kali ini, kalian jangan patah semangat, karena seperti yang tadi KB bilang, ini masih awal. Mungkin nanti ke depannya nggak ada yang tahu bakal jadi rezekinya siapa. Apalagi ini adalah sistem liga plus playoff. Walaupun bisa kita bilang ini adalah playoff pertama bagi para wanita, tapi ternyata mereka membuktikan bahwa di playoff pertama ada banyak sekali para supporter juga yang mendukung dari kolom komentar. Tentunya buat para kalian yang dari tadi stay tune terus dan memberikan like, juga memberikan support dengan sangat luar biasa. Ini mungkin bisa kita bilang KB dan mewakili teman-teman yang lain di kru di belakang kamera juga mengucapkan terima kasih banyak banget. Dan nanti juga bakal ada sedikit interview, jadi jangan kemana-mana buat teman-teman, karena seperti yang kita tahu bahwa ini katanya sih kemenangan untuk Ciwinda juga nih ya kan. Jadi nanti mungkin bakal kita ulik-ulik sama para caster kita tentunya yang pinter banget untuk mancing. Tapi sebelum itu KB mohon pamit undur diri, kita kembalikan saja ke para caster kita. Inilah dia Civela Jeff dan Cimomo Geprek. Geprek ya Cimomo ya, geprek. Caramel dan juga Violet. Kenapa ya interviewnya nggak berlima gitu? Iya, maunya berlima sih. Iya, nggak muat. Oh, nggak muat. Itu ya, nggak apa-apa. Kita mau ngucapin selamat dulu, selamat ya buat kalian berdua. Berlima sih ya, berenam sama Ciwinda. Tapi sebelum kita bertanya lebih lanjut, gimana Kak udah ngasih 1 piala buat Ciwinda? Gimana sih? Gimana udah ngasih 1 piala buat Ciwinda? Iya, perasaannya.
Senang banget. Senang bisa bantu Ciwinda juga. Sebenarnya kita juga ngincar champion ini bukan cuma buat Ciwinda, tapi kita pengen balesin dendam. Balesin dendam siapa? balesin dendam buat MDL sama MPL EVOS. Wih, gila luar biasa. Ini teman-teman MPL sama MDL-nya EVOS ya. Bangga banget sih. Kalian di-carry sama cewek-cewek luar biasa loh, mantap. Wah, mantap banget nih ya. Gila, tapi kenapa sih, maksudnya gini loh, kenapa kalian bisa memenangkan 3-0? Sebenarnya apa khasiatnya? Apakah karena ada boneka kamu, Karamel, yang kamu bawa 3-0? Atau mungkin kalian ada strategi khusus sebenarnya? Karena ada bonekanya. Jangan dipancing kalau kayak gitu. Salah ya. Sama 5 foto Funi. Apa tuh 5 foto Funi yang mana? Boleh nih? dibagiin nggak? Foto profil Mobile Legend. Oh, semuanya pakai fotonya Funi. Gitu. Ini cimat kalian ya? Cimat. Gimana Ternyata kalian jadi Funi nih adalah salah satu unsur kemenangan ya. Iya. Wah, luar biasa. Tapi kalau misalnya nih kalian udah menjadi champion dari Women's Star League nih yang season pertama, ada nggak sih harapan buat buat kru dari Women's Star League nih? Mungkin ada turnamen lagi, mungkin next month gitu, atau mungkin setiap bulannya ada lagi gitu ya? Iya. Gimana? Mungkin ada harapannya buat Women's Star League? Vio mau duluan? Semoga season depan wajib ada sih harusnya. Wah, gila, semoga season depan wajib season depan ada. ya wajib ada. Oh, wajib turnamen ada. lagi. Berarti nggak pakai semoga ya? Harus ada pokoknya apapun yang terjadi. Oke, terus menurut aku mau nanya dulu deh. Apa? Aku banyak banget sih pertanyaan nih. Udah ada 1 lembar. Jangan dong. Dikira UTS kali ya. Gimana? Aku mau nanya, kan istilahnya semua orang kayak mandang sebelah mata ya. Kalian tuh istilahnya di regular season dalam posisi yang struggle parah gitu kan. Boleh gue bilang. Terus akhirnya kalian bisa masukin dan bertemu dengan Siren di grand final. Dan orang-orang kayak expect-nya, wah ini kayaknya Siren nih gitu kan. Terus kalian sendiri sebenarnya persiapan berapa lama dan gimana buat ngalahin Siren sendiri? Kalau yang susah aja. Enak ya biarannya. Ya udah silakan. Ya sebenarnya iya, kita tuh paling diremehin di regular season. Jadi buat 4 invited team itu pokoknya kita yang paling diremehin dari semua tim ya. Terus kita nggak mau dibawa terus kan. Apalagi abis lihat MPL sama MDL kalah, EVOS makin kayak dihina-hina terus, dihujat-hujat terus. Kita pengen buktiin ke semuanya. Jadi 2 bulan sebelum playoff kita ke Jakarta semua. Terus 2 bulan itu kita latihan intensif. Jadi tiap hari kita latihan kecuali hari Sabtu Minggu ya. Kita latihan terus Masih kayak pacaran Sabtu Minggu. Iya, terus iya lagi. Oke. Lucu juga Terus sebelum playoff di week terakhir sampai playoff itu kita intensif latihannya Senin sampai Jumat 2 scrim dari jam 4 sampai jam 12 malam. 4 sore sampai 12 malam loh, 8 jam udah kayak orang kantoran. Gila, luar biasa. Kalian sempat kurang tidur gak sih? Atau sempat ada yang sakit gitu selama latihan itu? Sering banget yang sakit ya. Sakit semua sih, kecuali aku. Oh, gitu. Violet kayaknya emang thank you Strong banget ya? sih. Strong banget sih. Strong banget sih. Wow, amazing. Wah, gila luar biasa ya. Memang kerja keras tuh tidak pernah mengkhianati hasil, Bener. Vela Jeff. Tapi kalian sempat mentalnya kena juga gak sih? Mental breakdown gak sih? Iyalah, maksud aku kan kayak udah digituin di regular season, terus ngelihat MPL dan MDL-nya begitu, gitu kan, resultnya nggak begitu bagus, terus haters jadi membludak di mana-mana, gitu kan? Gimana sama kalian dan teman-teman gitu loh? Gak ada yang mau jawab. Kita jujur-jujuran aja gitu, sekalian curhat gitu kan istilahnya. Ya, itu yang memotivasi kita sih buat makin berusaha. Wih, Walaupun biasa. awalnya tuh kayak struggle banget, capek, terus banyak cekcok juga kan karena pas in game masih belum kompak. Tapi kita latihan terus, ya ujung-ujungnya bisa berhasil kayak gini, bangkit gini sih. Wow. Kayak ya enak aja sih menang dari lower bracket, lebih seru. Oh gitu ya, meskipun capek banget ya mainnya 2 hari ini, tapi luar biasa sih memang mereka try hard banget latihan setiap hari gitu sampai ada sakit-sakit. Violet juga jangan sampai sakit ya. Iya. Nah, tapi aku mau nanya deh, apa dari tuh? kalian semua nih, dari berdua ya, dari Violet dan juga dari Karamel. Boleh. 3 game terakhir melawan Siren Moon, MVP buat di hati kalian siapa dari game tadi? Semuanya, 3-3-nya. Conclusion ya, semuanya. MVP dari keseluruhan. Menurut aku sih Aku Funi sama 2 sideline.
Dua offline-ku. Aku Funi sama dia. Oh, oke. Berarti ini Semuanya semuanya ya, MVP semuanya berarti. MVP ya, mantap. Nah, kalian udah menumbangkan dan memecahkan win streak dari Siren nih. Kira-kira kalian ada pesan gak sih buat Siren atau mungkin untuk Momobami atau mungkin untuk Jelica gitu, boleh disampaikan? Kamu deh. Tolong Ele jangan offside. Waduh. Makanya Violeta tadi 903 ya. Oh, siap. Gitu. Cowoknya yang cowoknya nendang itu ya? 903 gara-gara Momobami offset semua ya. Oh, jadi Momobami offside. Jadi kasih makan Violet gitu. Oke, Karamel, udah ada api-api asmara nih dari Violet tadi ke Momobami. Kamu? Nggak ada sih. Main aman. Main aman. Kalian semua jago. Iya, semua jago. Bisa sampai final itu udah jago banget. Pastilah ya. Luar Wah. biasa. By the way, ada yang denger nih. Kenapa tuh? Apa? Ada Baymax mau datang kayak. Baymax? Waduh. Udah dibawa. Boleh masuk malam, Be. Oh, jadi tunggu, Baymax-nya datangnya buat siapa? Buat siapa? Buat aku. Jadi mungkin. Loh, ini masih ada ragu. Gimana sih? Klarifikasi tolong, halo. Katanya datang buat aku, terus ragu. Kalau Karamel jauh sih, jadi nggak bisa didatengin. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, tetap disupport kan Karamel dari jauh kan? Iya, tetap support. Sasit ya? Sasit banget sih. Dulu mantan aku nggak kayak gitu. Kayaknya. Aku jadi curhat, sorry. Tapi yang masih congrats juga nih. Kan tadi udah pesen jangan mati Vela Jeff. Kan udah pesen nih ke Siren ya sebagai lawan kalian. Nah, sekarang buat yang ngedukung kalian dong, EVOS Fam yang lagi di kolom komentar nih. Gimana? Apakah ada ucapan terima kasih yang mau disampaikan dari Karamel dan juga Violet? Makasih buat EVOS Fam sudah dukung kita. Kita nggak bisa sejauh ini tanpa support dari kalian juga. Violet? Sama. Iya, sama. Enak ya, tinggal bilang sama. Enak banget ya. Nah, terus kalau yang ada pertanyaan lagi dari Pak Produser. Ini Pak Produser masih penasaran ya. Iya. Kemarin tuh kan kalian sempat yang turun ke lower bracket itu kan pasti shock lah. Kok bisa turun ke lower bracket gitu kan? Dan harus ketemu sama Beletron lagi kemarin tuh. Nah, kalian nge-covernya maksudnya cara recovery-nya tuh gimana? Apakah kalian sempat kayak aduh gimana nih lawan Beletron, aduh besok mesti main 2 kali lagi gitu? Ya sebenarnya sempet mikir kayak capek gitu sih. Harusnya kita 1 step lagi tuh udah bisa final, nggak usah lower capek-capek lagi gitu kan. Iya. Tapi kita review sih, semalam tuh review gitu. Ya buat nantinya lawan Bele dan Siren lagi. Jadi kita review ngobrol buat ya draftingnya ya. Kurang tidur nggak kemarin? Cukup sih. Cukup. Kita soalnya cuma review dan kuncinya tuh nggak boleh saling nyalahin. Oh, emang masih sering nyalahin? Masih Enggak. sering salah-salahan? Oh, Enggak sih. Kita kayak misalnya Punia offside gitu kadang. Momo-chan offside. Oh ya maaf ya, saya emang suka offside. Tapi ya udah, congratulations ya untuk teman-teman dari EVOS Ladies. Congratulations Karamel dan juga Violet. Sebentar lagi kita mau awarding nih, jadi mereka harus kita pulangin dulu ya. Dadah. Bye-bye, thank you ya. Thank you. Manis-manis banget sih ya. Luar biasa ya. Diabetes aku. Guys, sudah lihat dong keseruannya pertandingan gamenya WSL. Nah, kita udah tahu dong ada 4 tim loh. Nah, kita lihat nanti pemenangnya siapa. Jing jing jing, sip. Let's go. Nah, ini nih dari sisinya ini ya, Beletron ya. Iya, satu-satu. ini udah mulai awarding. Udah mulai dikasih langsung dikasih medalinya di sini satu persatu untuk menerimanya. Dari sisi samping ada Vivian, terus ada S, ada Venom, ada Gami, ada 820, bahkan ada Chinoy juga kali ini yang bakal menerima semuanya satu persatu. Iya, dikalungin langsung nih sama owner dari Women Starlight ya. Iya, dapat sekali via di sini ya. Mantap sekali. Betul. Congratulations untuk teman-teman dari Beletron sudah menjuarai. Nah, ini Bapak produser kita nih iya, ya. Bapak Kresna nih. Bapak Kresna di sini. Juara ketiga langsung saja diberikan kali ini untuk Beletron Battle Angels. Yeay, congratulations. Dan foto dulu bersama. Foto dulu Cekrik, di sini. gitu. Gitu kan. Kita juga ya? Kita juga. Yeay, cekrik gitu kan. Padahal Wow. kecil banget kita di kiri, Ya, di nggak kanan apa-apa, bawah. nggak apa-apa. Nggak apa-apa Siapa ya. tahu
nyempil gitu ya. Iya. Wah, luar biasa sekali perjuangan dari teman-teman Beletron Battle Angels. Selamat sekali lagi ya. Iya. Wah, tapi nih udah juara 3. Udah juara 3. Abis ini Juara berarti 2. juara 2-nya di sini harusnya ada representatif atau justru kita langsung masuk ke dalam juara pertama di sini. Oh, ya? langsung juara Champion pertama kayaknya ya. sepertinya. Iya. Karena memang dari pihak Siren di sini dengan ada kendala sedikit untuk datang ke dalam gaming. Mungkin banyak yang teman-teman yang nanya juga Iya, ya. Kenapa? Tapi mereka ada sedikit alasan yang tidak bisa kita kasih tahu juga bahwa mereka nggak bisa hadir ke sini. Karena ini privacy teamnya juga ya. Jadi kita harus menghargai dan teman-teman juga tetap terus mendukung ya apapun keputusan dari tim Siren. Kita harus tetap respect, kita harus tetap hargai dan yang pastinya tetap dukung meskipun mereka cuma bisa bertahan di juara posisi kedua. Betul. Gitu. Tapi ada yang dari Sera Nur nih. Apa tuh? Momo Bami X Momo-chan. Woi, jangan. Dia coklat soalnya si Momo-chan. Hancur dunia persilatan nanti. Kita sama-sama bacot soalnya. Makanya. Dan ini dia. Yeay, Karamel sendiri yang angkat piala. Yeay. Di bawah itu bonekanya. Iya, itu jimat kemenangan ya sendirian. Jimat keberuntungan. Ada Karamel manis banget sih. Senyumnya. Ada gimana hati ini kalau nggak apa ya, nggak goyah gitu kan. Aduh, disenyumin aja gitu. Ayo cepetan sini. Ya, Nah, ini ada Pika juga. Acip kalau dulu Acip. Ada Funi, ini dia nih. Violet dan juga Jenny. Nggak apa-apa Funi ambil aja dulu ya. Nggak apa-apa, nggak ada yang apa-apa, yang nonton, nggak ada yang nonton, nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat, ditaruh balik dulu, balik dulu. Tolong ya SS kasih lihat SS tag ke Funi ya. Tolong jangan di SS, di record tolong ya barusan. Iya, di record ya tag Funi. Tolong di tag ke Funi, oke? Nggak apa-apa Funi, nggak ada yang lihat ya. Cuma casternya doang sama 16.000 orang nih yang nonton. Iya, tolong di record yang barusan terus dikasih ya. Ya, di record terus dikasih yang barusan. Dan ke Funi sendiri, oke? Kita bakalan langsung awarding untuk champion kita nih. Wow. Oh my god. Nah, mereka foto dulu kali ini dengan ditaruh di tengah ya, di sini bonekanya ya. 3 bebek. 3 bebek bersama-sama di sini dengan Pika juga bebek sih. Lucu soalnya. Semuanya lucu tapi 3-0 katanya bonekanya tuh dibawa untuk 3-0. 3-0. Semua langsung pada ketawain Puni kan gitu kan. Ngakak emang Puni nih. Emang bener-bener foto gitu. dulu buat dokumentasi. Bener. Ya, nanti baru kita akan berikan medalinya juga ya. Bener, karena kita belum lihat nih, belum dikasih medali. Tadi kayaknya dia kagak ada yang tahu tuh kalau misalnya tadi masuk ke live stream gitu kan. Gak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu, teman-teman kan di rumah juga kagak ada yang tahu kan. Puni kan emang juga gitu ya, polos-polos lucu gitu ya. Untung ngegemesin banget. Bener. Karena ini mereka mau persembahkan ini untuk Ciwinda dan juga untuk teman-teman dari MDL dan juga MPL dan sini. Texam juga dapat medali, boleh? Aku mau 1 boleh nggak? Nggak boleh, nggak bisa. Kenapa? Nanti kita ini aja. Aku juga mau punya medali tahu. Ya udah, kamu jadi pro player aja nih masuk ke tim EVOS. Aku juga mau jadi punya medali. Siapa tahu kamu bisa gantiin Jenny jadi support. Blackpink in your area. Oh susah itu mah, kalau itu udah susah. Sulit. Abis dia jadi soalnya. Iya kan, dan kali ini medali satu persatu diberikan. Wah, lihat wajah-wajah bahagia dari teman-teman perjuangan EVOS selama ladies. 2 bulan ya. 2,5 bulan di sini perjuangan mereka laksanakan, lebih sih harusnya 3 bulan perjuangan dengan scrimnya 2 minggu habis-habisan. Beneran dapet loh quotes-nya. Oh, ini buat Winda. Katanya ini perwakilan. Oh iya bener juga perwakilan. Dan ini dia penyerahan piagam. Enggak sih, bukan piagam, ini apa? Penyerahan title champion Women Star League untuk teman-teman dari EVOS Ladies. Congratulations. Dan ini pialanya jangan dipakai Kresna, itu buat teman-teman EVOS. Congratulations EVOS Esports. Ya, Funi nggak apa-apa. Iya, Funi tadi gak ke-record duluan sih kalau menurut aku ya. Funi tadi dia nggak nyadar gitu lah kalau dia tuh sebenarnya udah masuk ke dalam live chat ya teman-teman ya. Wih, dan foto dulu, foto bersama untuk dokumentasi. Betul. Jangan sampai ada yang ketutup mukanya. Jangan lupa di screenshot, yuk. Ya, 1, 2, 3. Kongres. 1, 2, 3. Champion. Bawa bebek. Bawa bebek 3-0. Iya. Satu dipegang Texam, lucu jadinya. Texamnya jadi lucu.
Mukanya juga jadi lucu. Wow, keren sekali, luar biasa ya. Wah. Memang kerja keras yang tidak pernah mengkhianati hasil, Vela Jeff. Congratulations buat EVOS Ladies, congratulations buat Mantap. Ciwinda juga yang ada di rumah sana. Iya, yang pasti semoga- lagi nontonin di sini sih. Aku yakin Ciwinda lagi nonton. Iya, Ciwinda, semoga congratulations ya. cepat selesai juga masalahnya yang lagi dihadapi. Semoga bisa dibilang yang terbaik lah untuk Ciwinda ya. Iya. Dan Yeay. ini dia. Yeay. Congrats. Nah, muka bahagia semua ya di Wah, sini ya. Puni tinggi juga ya. Iya. Kalau di samping Cimomo sih tinggi sih. Iya, maaf ya. Heeh. Wow, luar biasa sekali Betul. dari teman-teman EVOS Ladies di sini. Di sini juga yang nonton ya 18.000 juga pasti bisa dibilang kayak ikut bahagia. Iya. Merayakan kemenangan pertama untuk tim ladies kita yaitu Women Star League. Kita juga ikut bahagia ngeliatnya di sini. Iya. Dari mereka semua dan trofinya benar-benar unik banget ya. Keren banget sih. Keren Bener-bener banget sih. kayak ciwi banget ya. Iya, tipikal cewek yang maunya kayak gitu. Yeay, mereka senang apalagi Puni dari sisi belakang di sini kelihatan banget ya. Iya, gimana nggak mau senang, mereka kayak dari Usaha lower banget. bracket sampai akhirnya mereka masuk ke top 2 dan menjadi champion dari Women Star League itu bukan usaha yang Ya, mudah, mudah, benar betul. sulit banget pastinya. Dan yang pastinya congratulations sekali lagi untuk teman-teman dari EVOS Esport, Pika, Puni, terus udah gitu ada Violet juga. Betul. Karamel Iya. dan juga Jenny bersama Betul. dengan Cici Winda yang mungkin tidak bisa hadir tapi yang pastinya congratulations gitu ya. Betul. Jangan patah semangat buat teman-teman dari Siren karena masih ada season berikutnya. Amin. Betul, aminin dulu. Dan Apa-apa? dengan ini berarti rentetan hari ini telah selesai juga ya. Tapi sebelum itu kita mau berterima kasih dulu dong. Oh, untuk boleh sponsor dong. kita. Benar, Karena tanpa benar. mereka ini semua gak akan ada. Betul sekali. Women Star League yang playoff pertama untuk para wanita Benar, juga gak akan setuju. ada gitu Uh-huh. kan. Kita mau berterima kasih untuk sponsor kita di situ Yuki Indonesia. Dan juga kita mau berterima kasih untuk powered by Indonesia Gaming League di situ dan juga Yep. official media partner by Game Station Indonesia. Betul. Dan juga dari sisinya ini ada supported by Populous Hotel dan juga organized by 10-11 event ya. Kita berterima kasih banget Wah. buat semuanya udah ngikutin dari Luar Challenger, biasa. dari regular season juga gitu kan. Iya, sampai bisa menuju ke playoff. Playoff, 4 gitu tim kan. yang benar-benar luar biasa sekali Betul. menghiasi kancah e-sport ladies Indonesia. Betul. Dan yang masih kita juga mau berterima kasih buat teman-teman nih yang Semuanya. selalu setia ya, yang udah benar-benar kasih dukungan dengan like-nya, dengan komentar-komentar positifnya. Kalian benar-benar luar biasa dan semoga ini nggak menjadi turnamen ladies pertama saja. Kita bakal ada season yang kedua, mungkin ketiga, keempat, dan mungkin gak cuma di Indonesia, bisa di Asia Tenggara dan mungkin go internasional. Dan kita mau ingetin juga jangan lupa Apa tuh? untuk ikut giveaway di @womanstar Betul. League untuk dapetin jersey dengan tanda tangan. Mantap. Pemain-pemain di situ luar ada biasa. dari EVOS, dari Siren, dari Lunanera dan juga dari Beletron Battle Angel. Benar banget. Dan terima kasih, itu dia untuk hari ini untuk playoff dari Women Star League. Kita pamit undur diri. Saya Momo Chan dan juga Vera Jaffe mewakili KB dan juga para kru yang bertugas di sini kata pamit undur diri dan semoga kita ketemu di Women Star League season kedua. Bye bye. Thank you. Dadah. Untuk sampai ke titik ini bukanlah hal yang mudah. Apa yang kita perjuangkan di sini adalah bukti bahwa kita kuat. Memenangkan turnamen ini adalah landasan baru dalam dunia Mobile Legends.
kasih Cashless. Untuk kamu pencinta game, jangan lupa untuk beli voucher gamenya di aplikasi Yuk ya guys. Ada promo cashback sampai 10% untuk pembelian voucher gamenya. Dan untuk kalian yang pencinta game, jangan lupa like dan subscribe dan share ya Yuk Kepo kita. Bye bye.